Kitab Nahwu kira-kira ada ya? Ada kan? Apa-apa di tadi. Kemudian buku ini, kitab ini namanya kitab Hasanul Abidin, ya kan? Ini hadis semua. Ini hadis semua. Saya kutip dari beberapa kitab. Kemudian ada penjelasan sanksesnya sedikit, ya kan? Nah, nanti kita praktek di sini. Kemudian nanti kita ambil kitab lain, yang lainnya cok tangan aja, ya kan? Cok tangan aja deh, cok tangan aja deh. Itu lain aja. Nah, dalam buku ini dijelaskan ada beberapa poin-poin yang berhubungan dengan kata bahasa Arab. Mungkin yang pertama saya jelaskan bab yang pertama bab kalam. Mungkin di antara kalian sudah mendengar bab kalam. Jadi kalau di buku ini tidak sekali lagi al-kalamu wal lafzu murakkabun mufidu. Kalau jadi langsung aja kalam. Apa ini kalam? Perkataan. Jadi di sini ada rukun-rukun kalam. Yang pertama berupa lafaz ya. Yang kedua berbahasa Arab. Nah, kalam pertama berupa lafaz, arti lafaz kan. Yang kedua berbahasa Arab, yang kalam dalam bahasa Arab. Yang ketiga tersusun dari dua kata atau lebih murakkab namanya. Nah, murakkab. Kitabun hadza kitabun. Kitabun hadza kitabun. Artinya sudah murakkab. Kemudian memahamkan. Mufid artinya memahamkan dasarnya orang paham. Waktu orang mengatakan hadza kitabun, ini kitab. Mufid namanya. Jadi rukun kalam ada 4. Yang pertama berupa lafaz bahasa Arab. Yang kedua berupa lafaz, yang kedua berupa bahasa Arab, yang ketiga tersusun dari 2 kata atau lebih. Yang keempat memahamkan. Nah, memahamkan artinya mufid. Mufid. Jadi kalam adalah kata-kata berbahasa Arab yang tersusun dan memahamkan. Nah, itu kalam. Kata-kata berbahasa Arab yang tersusun atau tersusun dan memahamkan. Kita lihat contoh. Yang pertama alhamdulillah. Allahu samad. Iyyaka na'budu. Muhammadun Rasulullah. Jadi kalam di sini berupa lafaz bahasa Arab yang tersusun dan memahamkan. Alhamdulillah. Ini kalam itu. Ya kan? Alhamdulillah. Ada sudah tersusun berupa lafaz bahasa Arab, tersusun 2 kata, kemudian orang pada saat dia mendengar paham. Allahu samad. Apa dia Allahu samad? Allah adalah zat yang dibutuhkan. Nah, Iyyaka na'budu. Hanya kepadamu kami menyembah. Hanya kepadamu kami menyembah. Kemudian Muhammadun Rasulullah. Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Itu namanya kalam. Nah, menurut kalam ini dalam ilmu punali kita jarumiyah al-kalamu wal lafzul murakkabul mufidu bil wadhi. Kalau sini bahasa singkat rukun kalam ada 4 berupa lafaz berbahasa Arab, tersusun, memahamkan. Contohnya alhamdulillah. Paham? Ya, kita pun belum tersusun. Kita pun belum tersusun. Kemudian pembagian kalimat. Jadi kalimat dibagi 3. Beda kalam dan kalimat. Kalau kalam itu sudah tersusun ya kan? Kalau kalimat dalam bahasa Indonesia kata. Nah, ada dia itu belum tersusun. Pembagian kalimat. Kalimat dibagi 3. Ada isim, ada fi'il, ada huruf. Ini kan simple kan? Simple. Analis kita ini simple. Mungkin nanti kita praktek kita. Jadi isim, yang pertama isim, yang kedua fi'il, yang ketiga huruf. Apa itu isim? Kata yang menunjukkan arti benda atau nama. Isim. Isim boleh menunjukkan kepada nama, boleh menunjukkan kepada benda, boleh menunjukkan kepada binatang, boleh menunjukkan kepada kata baku dan tempat. Isim.
Nah, maka isim itu menuju kepada nama orang, nama binatang, kemudian nama benda atau nama orang. Ya, ya. Maka isim. Nah, isim nama. Jenut nama isim adalah menuju kepada nama orang, nama binatang, nama hewan dan kata benda isim. Apa tanda-tanda isim? Yang pertama tanda isim ada tanwin. Tanda isim. Tanwin. Atau tanwin kan? Kuing. Nah, tanwin. Yang kedua diawali alif al. Alhamdulillah ada al. Yang pertama tanwin. Ada tanwinnya. Muhammadun. Muhammadun. Nah, itu isim. Kemudian diawali dengan huruf jar. Ada huruf jar. Apa huruf jar? Bi. Misalnya huruf jar min. Bismillah. Bidu. Bismillah. Bidu. Nah, itu berarti tanda isim. Kemudian bisa dijarkan. Bismillah. Kan? Itu tanda isim. Di tanda isim ada 4. Tanwin, ada alif al, diawali dengan huruf jar dan bisa dijarkan. Bismillahirrahmanirrahim. Begitu. Nama. Nampak kan? Jadi belajar kita cepat, mungkin kita cepat. Nah, mudah baca kita. Setiap kata yang bertanwin adalah isim. Ingat, kalau ada tanwin itu namanya isim. Misalnya innahu hamidum majid. Itu tanwin. Tanwin pun kan? Ini tanwin. Nah, tanda isim. Tanda isim. Ini mau apa? Ini. Ini kelon. Tanda isim. Pertama aku guna tanwin. Tanwin. Yang kedua al lah, diawali dengan al. Diawali al. Yang ketiga diawali dengan huruf jar. Diawali dengan huruf jar. Nah, kemudian bisa dijarkan. Kemudian tanwin, setiap kata yang bertanwin adalah isim. Ini tanwin sudah. Nah, yang benar itu. Nah, yang benar. Nah, kan? Itu tanwin. Contoh misalnya innahu hamidun mujid ila siratim mustaqimin. Nah, innahu laqur'anun karim fi kitabim maknunen. Bahkan itu tanwin. Fi kitabin maknunen. Kitabun maknunun. Inna kitaban maknunan. Nah, itu tanwin itu. Nya ngeun tanya itu apa itu nak itu artinya apa? Tanda isim. Kemudian contoh diawali dengan al misalnya. Zalikal kitab. Ada alif al itu tanda isim. Alhamdulillah itu tanda isim. Ar-Rahmanir Rahim. Ar-Rahman itu isim. Yu'minuna bil ghaib. Apa di bil ghaib? Ada isim dengan huruf jarnya. Mudah kan? Tanda isim kan? Yang pertama tanda isim ada tanwin. Yang kedua diawali dengan alif a. Yang ketiga bisa dibuat huruf jar. Kemudian diawali dengan huruf jar. Setiap kata yang diawali dengan huruf jar adalah isim. Kata yang diawali huruf jar harus dibaca jar. Jar di antara tanda jar adalah kasrah dan susunannya adalah majrur. Maksudnya jar itu isim jar min
ila, fi, an, ala, li, ka, bi. Berjumpa dengan huruf ini dibaca barisnya kasrah. Misalnya purun kasrah mana? Ya. Yu'minuna billah. Yu'minuna bil ghaib. Bil ghaib. Ini kenapa dibaca bi? Karena kenapa dibaca bil ghaibi? Kenapa enggak dibaca bil ghaibu? Karena ada huruf jar itu. Maka, ini tanda isim ini. Bisa berjumpa karena kelas sudah sudah berjumpa. Macam-macam huruf jar seperti yang ada dalam kitab Awamil itu. Kenapa lah? Ba min ila fi an wa kasam takasam. Ada 19 huruf. Itu tanda huruf isim. Dapat kan? Jadi double contoh huruf jar min alladzi atmahum min ju' wa anzala minas sama'i ma'a. Kedua. Ila fatubu ila barikum wa anzalna ilaika fi laqad kana lakum fi rasulillah thumma fin nari yusjarun an al-ma'u mutlaq an qadil lazim yasalunaka 'anis sa'ah. Jadi kalau misalnya berjumpa dengan huruf ini itu namanya tanda isim. Min, ila, an, ala, li dan sebagainya. Kemudian contoh isim mufrad dengan fathah. Kan? Innallaha ala kulli syai'in qadir. Daraballahu masala 'abdan mamluka wa kafa billahi nasira. Dah pernah di sini? Kemudian cuma lihat kitab ini halaman pertama. Langsung saya praktekkan. Halaman yang kedua ya, halaman 2. Ini hadis ya, hadis ini. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alaihi wasallam dia ala surya hadis kedua inna ma'amalu binniyat. Ya. Al-ikhlas wa innamal a'malu binniyat. An Amiril Mu'minin Abi Hafsin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa faman kana hijratuhu ila Allah wa rasulih wa hijratuhu ila Allah wa rasulih wa man kana hijratuhu lid-dunya yusibuha aw imratin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Rawahu Imamul Muhaddisin Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Mughirah bin Barzibah Al-Bukhari wa Abu Husain Al-Muslim bin Hujjat bin Muslim Al-Bushairi An-Nasaiburi fi sahihaihima allazaini huma asahul kitab musannifah. Jadi ini hadis tentang niat. An di sini, ya kan? Ya. Berarti di sini ambil tanda isim itu di isim. Tanda isim, tanda isim. Kemudian apa lagi tanda isim? Ani bin Abi Khattab bin Umar bin Khattab ada alif al isim namanya. Coba lihat fiqhul hadisnya. Niatnya baca sendiri. Fiqhul hadisnya. Pemahaman hadis. Hadzal haditsu aslun min usuliddin. Hadis ini asal daripada usuliddin, artinya asal-asal agama, akar-akar agama. Wa min jawami'il kalam allati utiha Rasulu sallallahu alaihi wasallam, di antara kumpulan kalam yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, walidzalika
yadkhulu fi babi kulli babin min abwabil ahkam. Oleh karena itu hadis ini yadkhulu masuk dalam setiap bab dari bab-bab hukum. Jadi bab ini bab innama bab ikhlas wa innama amalu binniyat, dia masuk ke dalam bab hukum fikih dia. Di sini ada, coba lihat di sini, hadzal hadis aslun min. Kan? Berarti usul ini ada tanda apa? Isim. Kemudian ada isim usuluddin, ada alif al. Ya, bani. Wa tadammanu fawaiduha la hasra laha minha. Dan terkandung faedahnya la hasra laha, tidak ada batasannya, ana limitina. Jadi hadis ini mencakup apa namanya? Mencakup beberapa hukum, dan hadis ini digunakan dalam bab hukum. Nah, seperti bab fikih. Nah, kan? Kita lihat apa keterangan daripada hadis ini. Qala Abdurrahman bin Mahdi rahimallahu taala. Abdurrahman bin Mahdi rahimallahu taala, yang bagi likulli man sannafal kitab ayyabtadi'a fihi bihadzal hadis. Yang bagi sepatutnya bagi tiap-tiap orang sannafa yang mengarang kitab memulai fihi padanya kitab itu bihadzal hadis, dengan hadis ini. Ini kata Abdurrahman bin Mahdi. Maksudnya apa? Saya mengarang kitab, jadi saya mulai dengan hadis ini. Lebih baik, lebih bagusnya. Nah, untuk apa? Tambihan li talabil ala tashihin niyah. Untuk tambihan, untuk berjaga-jaga terhadap penuntut ilmu, terhadap kesahihan niatnya. Yang penting niat untuk ilmu itu apa? Makanya harus harus diletakkan hadis ini di awal. Yang tujuannya untuk mentashihkan. Apa dia mentashihkan? Untuk memperbaikkan niat. Jadi niat untuk ilmu ini untuk apa? Ya kan? Apakah untuk bertanding? Ya kan? Apakah untuk amar ma'ruf? Apakah untuk macam-macam lah? Jadi tergantung niat. Boleh. Yang dah kami milik urung dulu. Yang milik urung dulu. Ada dekah bulan Ramadan ke mampu, ya kan? Sedekah dasar. Jadi amal-amalan yang paling dahsyat yang digemari oleh Rasulullah itu apa? Salah satunya adalah sedekah. Yang amalan paling dahsyat sedekah bulan Ramadan. Nah, kan berbeda dengan bulan lain. Karena Rasulullah itu sangat gemar memberikan sedekah. Jadi sedekah, misalnya Anda berikan sedekah berbuka puasa, ya kan? Sedekah berbuka puasa. Itu boleh diberi kepada fakir, boleh diberi kepada si kaya. Tidak ada istilahnya itu apa? Ini kaya, ini mungkin tidak ada. Kita memberikan kepada siapa? Orang yang berbuka puasa. Ya, biasalah. Itu orang kaya. Oh, punya orang kaya beda juga. Tajuk yang pule-pule, yang salah. Jadi tidak ada. Istilahnya apa? Yang ada apa dalam hadis itu? Kepada orang yang berbuka puasa. Apakah dia si kaya atau si miskin? Nah, jadi pahalanya seperti pahala dia berpuasa. Apa kan? Jadi harus kita pahami ada seperti itu. Ya. Jadi yang penting niat, kan? Paham? Niat. Jadi seandainya ada seorang niatnya itu berjihad karena Allah, dan Allah akan mewujudkannya. Jadi barang siapa seorang itu berjihad, maksudnya berjihad dan mewujudkan perjuangannya bukan karena Allah, jadi di situ tidak ada Allah di situ. Jadi ingat, kalau kita berniat ada hatinya itu karena Allah, akan melakukan sesuatu itu karena Allah, pasti itu insya Allah akan mewujudkan niat kita itu. Kalau kita melakukan sesuatu tanpa niat, dan kedua itu bukan niat karena Allah, dan di situ tidak ada Allah, Allah itu dan di situ tidak Allah, dan Allah tidak akan membantu. Kenapa? Karena niat Allah.
Makanya semua segala sesuatu harus disertai dengan niat. Contoh misalnya Anda minum air. Ini air putih, Anda minum. Anda pertama Anda baca bismillah. Itu dua dapat, ya kira dapat, di dunia dapat. Kalau Anda minum tidak baca bismillah, itu di akhirat nggak dapat, cuma di dunia dapat. Apa yang dapat di akhirat? Dapat di akhirat yang pertama, kalau di dunia dapat menghilangkan dahaga, haus. Kalau di akhirat dapat mendapatkan pahala atau syafaat. Nah, begitu. Seperti makanya beda kita minum air yang disebutkan nama Allah dengan air yang tidak disebutkan nama Allah. Bahkan, nah, jadi segala sesuatu itu harus disertai dengan Allah. Bahkan kalau artinya kalau Allah sudah ridha, apa yang kita kerjakan pasti Allah kabulkan. Yang penting kan kita apa di sini menjadi ridha Allah. Kalau Allah sudah ridha, hanya berdoa pun dijauh. Bukan berdoa. Nah, itu artinya apa? Untuk mencapai ridha Allah. Seperti saya katakan kemarin, kalau kita mencintai Allah dan Allah cinta kepada kita, itu otomatis manusia akan cinta kepada kita. Nah, maka kita cinta Allah dan Allah itu cinta kepada kita kan sungguh luar biasa kalau Allah cinta kepada kita. Kalau Allah sudah cinta kepada kita, itu otomatis manusia akan cinta kepada kita. Apa yang juga sih kada katanya yang bangga kita. Nah, paham ya? Nah, yang penting ini ya. Nah, di sini ada tambihan. Ini berarti tambihan di sini apa? Isim. Ada tanwin kan? Ada tanwin kan? Ah, berarti itu apa? Tandanya isim ada tanwin. Mana tanwinnya? Tanbihan. Nah, yang kedua faedah fikih apa itu faedah hadis di sini yang kedua, la amalun illa binniyat. Tidak ada pekerjaan kecuali hanya dengan niat. Ada tidak perbuatan. Kalau kita tidak melakukan niat, berarti tidak ada sama sekali perbuatan kita. Makanya ajaran Islam itu selalu disertai dengan doa. Ada doa nih kan. Nah, makanya kuat itu doa. Nah, jadi doa itu kuat. Setiap kita berdoa kepada Allah dan setelah berdoa, tangan ini tidak akan kosong. Pasti Allah kabulkan. Bahkan kita berdoa kepada Allah, kita pulang. Setelah ada masuknya bahasa gini, artinya kita pulang itu doa yang kita panjatkan itu Allah akan kabulkan. Artinya kita tidak pulang dengan yang kosong. Paham ya? Kok saya belum dikabulkan? Belum tepatnya. Jadi ada depan-depannya Allah itu mengabulkan doa kita. Anda minta ini, sedangkan bagi Allah tidak baik. Maka Allah kan tahu mana yang Anda cocok, Allah kabulkan di situ. Kadang-kadang nggak ada kan? Kok ini dapat ini? Kadang-kadang kata kok saya dapat rezeki ini? Berarti itu apa? Berarti itu Allah itu artinya apa? Allah tahu tempat yang cocok untuk Anda. Begitu. Maka, jadi artinya apa? Kita harus menerima takdir. Jadi semua kehidupan kita itu berputar semua. Jadi semua siap-siap menghadapi ujian. Begitu. Annal a'malat mu'tabarah bin niyatiha. Nah, di sini annal a'malah al-a'mal. Berarti tanda apa ini? Tanda isim. Mu'tabaratun. Berarti tanda isim bin niyat ya. Jadi pekerjaan itu dianggap semua itu dengan niat. Kapan? Urung dor ya kena kubur. Artinya kalian menuntut di sini, menuntut ilmu ini. Untuk apa? Kalau niat Anda itu untuk mengalahkan orang, untuk berdebat, ya kan? Dan siap Anda ke neraka. Itu ingat. Nah, jadi begitu itu ada hadis mengatakan orang menuntut ilmu untuk kesombongan, untuk ini itu segala macam, atau untuk berdebat itu siap-siap dalam neraka. Jadi kalau kita niat baik, Allah bantu. Paham? Artinya kalau kita diseri dengan niat baik, Allah bantu. Apalagi kita berdoa, kadang-kadang kita berdoa lah, kadang-kadang susah, artinya nggak dikabulkan, belum saatnya. Makanya saya bilang tadi ya kan, kadang-kadang kalau saya dapat rezeki mana udah,
Kau dapat rezeki kena ada. Kau yang tiba-tiba kena rezeki. Hidup kalau dulu hino dan pada hari ini dengan kena. Berarti apa maksudnya ini? Berarti Allah itu tahu tempat posisi kita. Ya, Pak. Nampak kan? Nah, jadi perkara itu kan masuk dalam ilmu tasawuf. Harus ilmu tasawuf. Jadi kadang-kadang kita mengeluh, banyak mengeluh. Itu tanda-tanda jiwa lemah itu mengeluh. Dianggap. Mu'tabaratan itu dianggap. Anna thawabal amil ala amalihi ala hasbi niyatihi. Jadi pahala pelaku, pahala yang mengerjakannya terhadap amalnya itu disesuaikan dengan niatnya. Maka hari ini kita belajar niat. Jadi pahala pelaku terhadap perbuatannya disesuaikan dengan niatnya. Keempat, menyuhanafi anda pahala. Makanya segala kegiatan kita itu ada doa semua. Kan? Makanya juga judul peka. Kalau dulu kalau boleh kita bilang untuk anak-anak TPA kan, artinya doa masuk mesti doa ini, doa itu. Gimana kalau kita enggak hafal doa? Bismillah udah, kamu dah. Apa kan? Misalnya mau belajar, bismillah. Nanti apa doa ni? Mau kenalan, bismillah. Yang penting lafaz bismillah. Ini jangan kasih itu pada anak-anak TPA. Artinya mereka nanti tidak mau hafal lagi doa-doa harian. Faham? Ini warok aja kata Tuhan ini kapai doa. Kan? Payah tak kan? Jadi itu aja. Jadi yang penting bismillah, cukup dan kata bismillah. Artinya kalau kita baca bismillah berarti sudah ada pahala. Faham kan? Begitu. Nampak kan? Jadi artinya ada doa-doa yang kita baca, doa-doa. Tak bisa usah doa yang kita baca, banyak harus kita hafal doa. Doa masuk masjid, doa makan, doa apa lagi? Doa buka puasa, macam-macam doa lah. Misalnya bismillah, ini kena pahala. Ya kan? Artinya apa? Disertai dengan niat. Kadang kedua hari kan? Aku harus baca. Pasti dia bertanya. Maka saya harus baca doa-doa itu supaya kita dapat niat ini pahala ini. Enggak. Yang penting yang kelima apa? Ada yang mengatakan dalam hadis dikatakan cukup anda membaca bismillah. Bismillah. Aja. Bismillah. Mbak. Istiratun niyah fi kulli ibadatin min salatin wa zakatin wa siyamin wa ghairu zalik. Ini syarat niat ini pada tiap ibadah baik berupa salat, zakat, siam dan lain-lain sebagainya. Ini tandanya ya fi kulli ada isim. Jadi mudah dah nyukan apa kaidah tentang isim, berinya isim. Berinya isim. Min salatin isim karena diawali dengan huruf min. Ada min apa? Huruf jar. Ya baik. Wa yadkhulu fi hadha niyat min naw'il ibadah wa 'ainuha. Ka salati dhuhri al-hadir wa salati ratib bi ahadis salawatil maktubah wa shaumul qada wa kadzalika tastaridu niyat jami' uqud kal bai'i wal hibah wal 'anski wan nawiyah. Jadi juga masuk niat ini dari berbagai jenis ibadah. Apakah sholat zuhur, sholat ratib, salah satu sholat maktubah, puasa qadha, dan juga sholat juga pada semua akad jual beli harus ada niat. Tidak mengundung. Kemudian waktu niat awal ibadah. Jadi waktunya itu di awal ibadah. Kata takbirul ihram bis shalah wal ihram had, kan? Kemudian ihram haji, ada konsum, fatak bin niyah qablahu nasrin muraqabal fajri. Beda dengan puasa ini. Puasa ini kalau waktu niat kan di awal ibadah, seperti salat. Allahu Akbar, itu niat di situ. Berbeda dengan puasa. Kenapa puasa tidak niat? Pada puasa, kata kereta bukan niat. Boleh niatnya itu sebelum artinya boleh kita niat malam. Karena apa itu kena niatnya? Karena usri muraqabatul fajar. Karena sulit untuk menjaga
fajar. Makanya boleh niatnya itu niat puasa itu sebelum malam boleh. Kenapa? Karena kan kalau misalnya kalau dalam waktu niat di sini ada awal ibadah, kotek-kotek kerana minta, bum dah ni. Takut kan? Takut tu nampak ni. Makanya khusus untuk bab puasa, ibadah puasa boleh niatnya itu di malam hari. Makanya padat fin niyah qablahu nausil muraqabatul fajar. Maka adapun puasa boleh niatnya itu sebelumnya. Kenapa? Karena sulit untuk menjaga apa? Menjaga fajar. Mbak. Ada pertanyaan? Kemudian isim tasniyah. Yang pertama tadi isim mufrad. Isim mufrad isim apa isim mufrad? Tunggal. Kan? Isim tunggal. Kemudian isim tasniyah. Cara buat isim tasniyah? Isim yang punya dua dengan tambahan alif dan nun. Misalnya di sini ada kalimat muslimaini. Kemudian ada kalimat muslimaini. Kemudian ada kalimat muslimaini. Kemudian muslimani. Kalau ini digunakan jar, ini jar. Ya. Kalau ini nasab. Nasab. Kalau ini rafa. Ada alif. Kalau ini ada ya. Muslimaini. Muslimani. Berarti muslimaini. Tandanya cara buatnya alif dan nun. Tambahnya alif dan nun. Alif nun. Atau ya dan nun. Cara buatnya muslimaini. Kalimat dasarnya muslimon. Muslim. Anda membuat dua orang muslimaini, muslimani. Muslimaini dengan huruf jar, kalau masuk huruf jar. Dengan nama apa? Ya dan nun. Kitabaini. Apa lagi? Qalamaini. Ustadzun Ustadzaini. Baik. Kemudian ini adalah bentuk jar, kalau masuk huruf jar. Ila madrasataini. Maka ila muslimaini. Masuk huruf jar. Apa yang masuk huruf jar? Cara buatnya dengan huruf ya. Muslimaini. Empat. Apa lagi? Mahadaini. Maka rajulaini. Kalau ini muslimaini nasab dengan ya muslimaini. Kalau ini rafa alif muslimani. Ini rafa dengan alif muslimani. Ini cara buatnya. Cara buat apa? Cara buat isim tadi. Isim tasniyah. Ada pertanyaan di sini? Jadi kalau rafa, cara buat rafa tambah alif. Kalau dalam bentuk nasab dan jar tambah ya. Ini beda ya. Yang mana? Ya. Muslimah ini pakai
Ya. Dengan ya ditambah. Dengan ya. Maktabun. Maktabaini. Maktabani. Maktabun. Maktabaini atau maktabani. Itu dua kitab. Apa ini dua bang? Dua meja. Kursiun. Kursiyaini. Kursiyaini kemudian kursiani. Nah, Mbak. Masjidun. Masjidaini. Masjidani. Pokoknya saya deh. Yang penting rafa, tanda rafa Pak Alif. Ya kan? Tanda nasab, kemudian jar, huruf ya. Muslimun, muslimaini. Nah, Mbak. Berarti yang membedakan nasab dengan jar Hah? yang membedakan yang nasab dengan jar ketika yang jar ditambah Huruf jar. Ya, masuk huruf jar. Ya, masuk huruf jar, kalau masuk huruf jar berarti muslimaini semua. Nah, kalau ini muslimaini masuk huruf nasab. Yang makanya enggak salah jelaskan apa itu nasab. Bukan masuk huruf nasab muslimaini. Kalau ini masuk tidak ada masuk apa-apa, muslimani. Rafa tidak ada masuk apa-apa. Misalnya apa itu ulang ya. Babun. Babun kepada Nabi. Babun. Babani, dua pintu. Babaini. Kemudian babaini. Nah, benar udah lengah ini. Nah, Mbak. Terbang. Senang. Tinggi Winky, Tipsy, Lala, Asep. Misalkan, bisa dipahami kan? Nyanyi perayu, hanya Pak perempuan. Makanya hanya gaskan pada babi yo. Memang. Jadi nyanyi. Ingat betul cara buat kata benda menjadi dua, tinggal tambah ya, tinggal tambah alif dan nun atau ya dan nun. Kapan yang tambah alif dan nun? Pada rafa muslimani. Kapan yang tambah ya dan nun? Pada jar dan nasab. Ayanu. Ya Allah kata gitu. Puasa manggil. Kemudian jamak mudzakkar salim. Nah, jamak mudzakkar salim. Isim yang menunjukkan beberapa laki-laki dengan tambahan waw dan nun waktu rafa atau ya dan nun waktu nasab dan jar. Nah, kalau ini muslim, muslimina, Nasab. muslimina, kemudian muslimina, kemudian muslimuna. Kalau di sini apa yang nambahnya? Apa yang nambahnya? Ya dan nun. Ini tambahannya ya tambah apa nih? Tambah nun. Kalau ini ya tambah nun. Kalau ini tambah wow tambah nun. Nah, ini khusus jamak mudzakkar salim. Berarti jamak mudzakkar salim? Jamak untuk laki-laki. Khusus dipakai yang murakkab. Itu jamak mudzakkar salim. Mukminun, mukminuna. Mukminun kalau dibuat dalam bentuk jar, mukminina. Kalau dibuat dalam nasab, mukminina. Kalau dibuat dalam bentuk rafa, mukminuna. Talibun, talibuna, talibina. Katakan i'anatu talibi. Itu jamak mudzakkar salim. Jamak mudzakkar salim digunakan untuk beberapa laki-laki. Jamak. Cara buatnya
ditambah ya dan nun. Anak. Ya, ditambah ya dan ditambah ya dan nun. Untuk jar tambah ya dan nun. Kemudian untuk nasab juga ditambah ya dan nun. Kemudian untuk untuk rafa ditambah waw dan nun. kafirun. Kafirun. Kafirina. 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 Sabirun. Sabirina. Wasabiqun. Sabirun, sabirina, sabiruna. Sabirun. Maka kita nama mudah. Ya, mudah. Mudarrisun. Mudarisina. Mudarrisina. Mudarrisina, kemudian mudarrisuna. Ulang. Nama yang ulang. Oh ya apa ya yang penting jamak, yang penting mempunyai bakal dalam dah. Bakal barisnya tidak terbuka. Pentingnya apa ni? Cara buat kalimatnya. Kan? Ini orang Arab, kalau orang Arab ya. Bari yang tak perlu je bari. Yang penting kalimat ni kalau buat ini jamak muzakkar yang salim dia ditambah waw dan ia dan hu. Mukminun kemudian shaimun. Swaimina. Swaimuna. Kan somai kan? Somai. Yang kata salah ni kalimat somai diambil daripada kata som. Seperti kalimat apam diambil kalimat afwan itu bukan. Ustaz, kalau dari Apa? kata talibun, tulabun atau talibin? Itu dua-dua boleh. Boleh tulabun, talibun, talibina boleh. Dua-dua boleh. Dia dekung talibun. Talibun jemaah apa? Talibuna boleh. Atau tulabun boleh. Seperti dalam kalimat dalam kitab i'anatu talibi boleh. I'anatu talibi. Seperti kalimat karim. Kan? Kalimat karim dengan karim beda dia, beda. Jadi kalimat asmaul apa itu kalimat sifat Allah itu, asmaul husna. Itu semua sifat mubalaghah. Ada sudah melekat dalam apa itu. Misalnya orang kadang-kadang begini. Misalnya Zaidun karimun, Zaidun bakhilun. Zaidun bakhilun. Benar bedanya. Itu ada beda dia maknanya. Kalau kita bilang Zaidun bakhilun, itu artinya sudah melekat kritnya itu hati. Kalau kita bilang Zaidun bakhil, artinya apa? Belum melekat. Yulun ka. Amban. Moyo kena pidi, kapi dia bi. Kapi dia. Kapi dia kan? Ambanlah aja. Jabian. Dia bisa dibuat kan? Dia jamak belakang salim. Yang pertama isim ada dua, isim ada tiga, isim mufrad, isim tasniyah, kemudian isim jamak belakang yang belakang salim. Cara buat isim tasniyah tinggal tambah ya dan nun atau alif dan nun. Cara buat jamak belakang salim tinggal tambah ya dan nun dengan tambah waw dan nun. Talibun, talibani. Talibun, talibina, talibuna. Nah, balik. Apa-apanya, bro. Kemudian fi'il. Sudah sadar kan? Langsung bisa dulu. Fi'il adalah kata yang bermakna pekerjaan. Tanda fi'il ada bernama apa? Tanda fi'il. Apa di fi'il? Kata kerja. Tanda fi'il ada qad. Yang kedua sin. Yang ketiga saufa. Yang keempat dada. Jadi supaya Anda tahu mana fi'il, ini tanda ya. Kalau berjumpa dengan kalimat ini, misalnya qad fa'ala, qad dhahaba, qad dhahaba, saufa dhahaba, sa'azhaba. Berarti itu fi'il kalimat setelah ya. Kemudian dada ini untuk perempuan. Dan lihat langsung kita lihat coba kita temukan hadis ini. Mana?
Wa mahallun niyatil qalb, dan tempat niat hati, fala yustaratu talaffuz biha, dan tidak disyaratkan berlafaz. Walakin yustahabu li yusa'ibul lisan al-qalba ala istihzariha. Tetapi disunatkan untuk membantu lisan ala al-qalb, hati, ala istihzariha, untuk menghadirkan niat. Jadi dan niat di mana tempat niat? Dalam hati. Dan tidak jalankan berlafaz. Sengaja, misalnya kan? Sengaja itu sholat itu kan niat. Yang niat itu dalam hati. Berbeda dengan kaum-kaum yang lain. Kalau kaum lain, dia itu dari rumah sudah niat. Oh ya, itu sampai takbir. Ini sudah niat. Itu berbeda dengan mereka. Jadi mereka juga. Jadi kalau mereka mengatakan niat itu di mana dimulai. Jadi kalau niat kita di sini, menurut Imam Syafi'i, niatnya itu di hati pada saat kita melakukan pekerja. Yang kaum Yang kaum dari Wahabi. Ngabu. Yang kaum kok. Jawa ada. Akhirnya kadang-kadang rasa jadinya Gimana? Sin dengan sofa. Sin, di mana beda sin? Ya. Sin dengan sofa. Misalnya memang tanda sin ya. Ya. Ini sin. Azhabu. Sa azhabu. Saufa azhabu. Apa nih sa? Sa apa dia? Akan. Beda dengan sa dengan sofa. Kalau sa azhabu dengan dia bentar lagi pergi. Kan saya katakan Anda pergi ke masjid Abdul Rahman, insyaallah sa azhabu. Sebentar lagi dia pergi. Kalau Anda pun bilang Anda pergi ke Masjid Abdul Rahman, sofa, hanya train aja. Maka sofa, insyaallah sofa. Yang kadang-kadang diam-diam gereja. Artinya jauh, jaraknya itu jauh daripada dengan sin. Bahkan itu bedanya. Kalau sin, sazhab itu jaraknya dekat. Kalau sofa itu jaraknya jauh. Ada berselang macam tu. Ya, terselang ya. Ya Ustaz Zakil. Ya. Semangat. Anak mimi. Musluna. Tiga ibu boro. Kayak ibu boro juga. Tipu. Pakai tadi dia mau menunjukkan salim jadi tambahan ya dan lu. Itu ya. Kata apa ini. Mak buat lagi. Jaga. Misalnya ni, lagi. Nah, kemudian huruf. Kan? Huruf seperti biasa, ada itu. Kemudian menentukan isim antara ma'rifah dan nakirah. Isim nakirah. Isim nakirah adalah isim yang menunjukkan arti umum dan bisa diawali dengan al. Itu nakirah. Seperti isim nakirah menjadi ma'rifah jika dia diberi al. Rajulun dengan ar-rajulu. Di mana beda ar-rajulu dengan rajulun? Ada alif lam. Kalau kita bilang rajulun itu seorang laki-laki menunjukkan kepada umum. Kalau kita bilang ar-rajulu laki-laki itu menunjukkan kepada khusus. Itu beda. Kitabun dengan al-kitabu. Keempat. Beda. Kalau al-kitabu Ya, khusus. itu sudah khusus. Kalau kitabun berarti Ya, umum, masih umum. Makanya kan dalam memahami teks bahasa Arab
dalam kitab ada apa nih? Lagi kan Ada pengertian maksudnya. Misalnya di sini katakan alaisa minkum rajulun rasyid laqad ja'akum rasulun min anfusikum wa likulli qaumin had inni wajadtu imratan tamlikuhum wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Artinya kalau isim nakirah adalah isim yang memiliki kepada arti umum. Isim nakirah bisa berubah menjadi ma'rifah jika diberi alif al. Keempat. Apa kan? Nah, jadi kalau al rajulun berarti apa? Seorang laki-laki menunjuki kepada umum. Kemudian al rajulu laki-laki itu menunjukkan kepada khusus. Talibun mahasiswa, seorang mahasiswa. Al-talibu mahasiswa itu. Nah, khusus. Bahkan ustadzun, seorang ustad. Al-ustadu, ustad itu ada sudah khusus. Nah, mengenai. Kemudian isim ma'rifah, isim yang bermakna tertentu atau khusus. Kalau nakirah itu gampang kan? Kalau nakirah tidak ada alif a. Kemudian isim ma'rifah ada 6. Yang pertama isim yang diawali dengan al. Kalau ada kalimat Anda jumpa di kitab, kalau sudah diawali dengan al, itu namanya apa? Isim ma'rifah dan sudah khusus. Nah, dan sudah khusus. Nah, telah di sini misalnya. Wujubu hijratin. Kan itu nakirah kan? Masih umum. Coba ada halaman 8 nomor 7 tentang hijrah, tentang fikih hadis. Wujubu hijratin. Nah, itu masih umum ini kan? Nah, wajib hijrah. Umum, kapan wajib hijrah? Nah, artinya kenapa nggak dikasih buat wujubul hijrah? Nah, kan? Jadi ada maknanya. Ada apa itu? Ada mengandung makna yang tersembunyi di sini. Al-hijratu min ardhil kuffar ila diyaril Islam wajibatun 'alal muslim alladhi la yatamakkan min idhari dinihi. Hijrah dari apa? Dari bumi, dari negeri kafir ke negeri Islam itu wajib atas setiap muslim, alal muslimi. Kenapa dia pakai alal muslimi? Kepada muslim itu. Nah, khusus alladzi la yatamakkan min idhari dinhi, yang tidak ada nampak agamanya, itu wajib hijrah. Misalnya tidak ada tanda-tanda agama Islam, itu wajib hijrah. Anda tinggal misalnya di negeri kafir, ya kan? Itu wajib hijrah kapan? Kalau tidak ada tanda-tanda agama. Yuna tanda-tanda agama mesti nak bayang ini tanda Islam, nyata buku. Kapan kan? Nah, biasalah pahami hadis. Ini kan kalau dipahami kan hijrah. Memang karena hijrah itu ila Allah kan. Makanya dijelaskan tentang hijrah. Kemudian wujubul ikhlas fil hijrah, wajib ikhlas dalam hijrah. Ikhlas. Tahu ikhlas bagaimana arti ikhlas, Bro? Apa arti ikhlas? Ikhlas itu banyak pengertian. Ikhlas itu seperti orang berjalan di atas debu. Ya kan? Dan tidak nampak debu, itulah ikhlas. Kan betul, misalnya Anda pergi ke laut atau ke padang pasir, Anda berjalan di atas pasir. Yang pasir itu tidak ada bekas. Itu namanya ikhlas. Nampak? Yang ikhlas. Kan? Nah, apalagi ikhlas? Ya, apalagi ikhlas? Misalnya ikhlas di dalam grup WA misalnya, ya kan? Anda misalnya di misalnya katakanlah dijatuhkan, Anda tetap tidak keluar daripada grup, tetap itu namanya ikhlas. Ikhlas ikhlas. Ya kan? Nah, artinya Anda di sama kawan, artinya ikhlas dibunuh berarti tetap seperti biasa. Artinya tidak goyang. Itu namanya ikhlas juga. Pahalanya banyak Ustaz kan? Nah, itu ikhlas. Pahala banyak, sabaran Ya, jadi masalah itu makanya kan, jadi jangan jadi itulah. Kalau misalnya Anda cepat tersinggung, ya, kita itu cuma berarti sabar. jiwa Anda lemah. Kan? Sikit-sikit tersinggung, sikit-sikit nih, itu artinya apa? Jiwa Anda lemah. Jiwa Anda lemah. Ya,
jiwa orang kuat begini, jiwa orang kuat itu dia apa? Tahan Kalau ada batin. orang salah, dia Tetap- benar, tetap dia tersenyum. kita memaafkan itu jiwa orang yang kuat. Dia tidak Artinya menampakkan jiwa orang kuat itu dia pada memaafkan lain. orang, dia mendoakan orang. Jiwa-jiwa orang kuat seperti itu. Itu jiwa seperti Rasulullah seperti itu kan. Ya, Ustaz. Nah. Kalau kita Jadi seperti itulah. Jadi kalau anda mengeluh, makanya sebelum mengeluh itu banyak-banyak istighfar, ya kan? Nah, jadi apa? Merasa anda mendapatkan masalah, anda tenang. ya. Nah, jadi banyak istighfar. Kemudian kalau misalnya nggak ada solusi, banyak istighfar juga. Nah, kan Nanti istighfar. Makanya kalau orang banyak istighfar itu mendekatkan banyak diri solusinya. kepada Allah. Nah, paham ya? Jadi ikhlas seperti itulah ikhlas. Ikhlas itu dia artikan apa? Kalau anda berjalan di atas pada pasir debu dan tidak nampak bekasnya, itu ikhlas. Ya, kau ikhlas kan? Nampak ikhlas. Ya. Punya ikhlas berarti kalau buat pahala, punya ikhlas buat pahala. Jadi dah pernah kan? Coba update satu apa tu? Aku ada lagi ini, ya kan? Nah, lagi ini supaya apa? Niatnya apa? Supaya dampak pada Orang. Hadiah ada juga. Ustaz. Kalau mau upload aja. Kalau upload boleh upload aja misalnya yang berhubungan misalnya foto-foto. Misalnya foto-foto orang-orang dari rumah itu boleh untuk motivasi. Jangan upload foto-foto yang menyelewengkan agama. Silakan, saya foto ulama itu silakan, masalah. Foto lagi di Kemudian wujub ikhlas al-amal lillah wal ibadah hatta nuhassilul ajral wa thawab fil akhirah. Wajib ikhlas terhadap perbuatan karena Allah dan ibadah hatta sehingga kita menghasilkan pahala wa thawab dan imbalan fil akhirah di akhirat wa taufik wal falah dan kemenangan di dunia. Apa? Ya, Pak. Jadi niat ini. Kalau tidak ada niat sama sekali, nah, jadi Allah tidak akan mewujudkan. Makanya setiap perjuangan ada satu kemarin. Nanti. pahami itu aja. Pak Roger berarti dia kasrah. Rasa berarti dia patah. Kalau rapat dia patah duma gitu. rapat lima. Ya. Sukun. Iya. Tinggal putar balik aja. Udah banyak jadi 2 kalimat. Saat niatmu ikhlas dalam berjuang, tujuan untuk kebaikan dan manfaat, maka yakinkanlah Allah akan bantu mewujudkannya. Tapi saat niatmu tergores maksud yang lain sedikit saja, maka Allah pun akan mengundur diri dari bagian perjuanganmu. Iyo pondaknya sedikit aja tergores bukan karena Allah, apa kata bahasa saya ini, maka Allah pun akan mengundurkan diri dari bagian perjuanganmu. Ingat hati. Saat ini yang ikhlas dalam berjuang, tujuan untuk kebaikan dan manfaat, maka yakinkanlah Allah akan bantu mewujudkannya. Tapi saat niatmu tergores maksud lain sedikit saja, maka Allah pun akan mengundurkan diri dari bagian perjuangan. Bapak. Mbak. Jadi yang penting ini udah bismillah. Habis Bismillah. Mbak. Bismillah. Bismillah. Buka puasa bismillah, bajuhu bismillah, jibi bismillah. Kemudian wazalika bi an takuna ila Allah wa rasulih ayatu sallallahu alaihi wasallam wa ila dini wa sunnati ba'da wafati sallallahu alaihi wasallam. Wajib ikhlas ketika berhijrah kepada Allah dan kepada Rasul, baik apa namanya itu kehidupannya Rasulullah, agamanya dan sunnahnya setelah wafatnya Rasulullah. Nah, ini kan seperti apa ini? Seperti perempuan di sini kan, maka hijratu ila Allah wa rasulih, hijratu ila Allah wa rasulih. Seperti maka hijratu li dunya sibuha umratin yungkiha fajru ila ma hajra ilaihi. Jadi tergantung. Di sini ada seorang perempuan, ada seorang lelaki hijrah untuk melihat perempuan, bukan melihat karena Allah. Jadi Allah balas, begitulah Allah balas. Nah, bukan karena Allah. Jadi semua itu Allah balas itu karena Allah. Jadi makanya niat yang paling penting.
Nah, kalau tidak ada niat, jangan harap dapat apa namanya itu. Niat dalam hati, ya kan? Nah, niat dalam hati. Jadi Allah semua hati itu Allah, cuma Allah yang tahu. Kalian hanya debu. Kayak kalian debu hati kan? Jadi hati manusia itu hanya Allah yang tahu. Golon tak pun. Niat kita, misalnya niat kita baik sudah ditulis oleh Allah Taala. Niat kita buruk sudah ditulis oleh Allah Taala. Artinya apa tu? Begitulah kita mendapatkan pahala. Belum kita berbuat tetapi sudah ada niat baik, kalau cetek Allah Taala. Nah, kalau cetek oleh malaikat. Yang penting niat. Nah, kan? Yang penting niat yang baik. Kita tanam Allah tumbuhkan. Nah, kan? Kita tanam terus, pasti Allah akan tumbuhkan. Seperti kalian ini. Ada tanam terus. Berbagai dengan pahit, segala macam susah, segala macam kan. Nanti insya Allah Allah akan tanamkan. Bukan sekarang. Nah, artinya ada saatnya nanti. Allah ada mewujudkan cita-cita kita. Dan jangan lupa juga sama mungkar dan munkar. Seperti yang diawali itu kanan. Dia bilang jawab surga dulu baru neraka. Kita dulu pakatkan. Ya. Yang pertama isim diawali dengan al. Nah, kira-kira kalau berjumpa dengan al, berarti di sini nama isim ma'rifah. Yang kedua isim alam. Isim alam ada nama. Misalnya tumpuk. Enggak usah pakai al tumpuk, itu sudah ma'rifah. Al tumpuk. Paham kan? Nah, kan untuk ma'rifah supaya apa itu, supaya isim itu bermakna atau diketahui orang. Dan apa? Al tumpuk salah. Asing kiri itu salah. Kita seperti biasa, singkir. Maka artinya misalnya apa? Terus salah benda C, ada tetap benda C itu sudah ma'rifah. Kau usah pakai lagi alif a, jangan salah nanti. Tumpuk ya tumpuk. Ada sudah ma'rifah dia. Keempat. Nah, terus salah sudah ma'rifah. Nah, lam coba, kan? Limpu. Limpu. Berani. Berabung. Ya berabung. Lampu. Yang lampu. Tetap sesuai dengan nama yang sudah ditetapkan itu. Apa kan? Nah, kadang-kadang ada lepal. Mungkin nama yang sudah dulu dia lepal. Nah, setelah nanti itu tanda buat isim malam. Isim malam pakai isim yang memiliki kepada nama. Kemudian isim dhamir, wa mahum ya wa na, kan itu dhamir. Itu sudah ma'rifah. Yang apa yang dua kali itu. Kemudian isim mausul alladzi, alladzina, allati, alladzani, allai. Nah, itu isim mausul. Ya, artinya kata sambung. Itu juga sudah ma'rifah. Kemudian isim isyarah. Isim isyarah hada, hadhihi, haula. Nah, itu semuanya. Paham ya? Begitu juga isim alam itu nama tempat atau nama orang, nama-nama kita ini. Itu sudah ma'rifah. Abdullah, Muhammad, itu sudah ma'rifah namanya. Hatib. Hakib. Talib. Limun. Bayi. Kita lihat isim ma'rifah. Yang kedua, isim ma'rifah karena nama orang, benda, tempat, itu isim alam. Alam tiga, ada alam isim, alam lakab, alam kunyah. Alam isim berarti nama asli Zaidun, Muhammad, itu namanya alam isim. Kemudian alam lakab, nama untuk dijulukan seseorang, baik memuji atau mencela, seperti Nasirus Sunnah. Itu apa? Pujian kepada Imam Syafi'i. Nasirus Sunnah. Apa Nasirus Sunnah? Pembela sunnah atau penolong sunnah. Boleh lakab. Nah, kalau banyak lakab-lakab kan, macam-macam lakab. Abu ya, itulah. Kemudian seperti lakab Abdul Butun, budak ayam perut yang doyan makan, boleh juga. Nah, itu lakab ada tujuannya untuk menjelek atau memuji. Itu juga namanya lakab. Kemudian kunyah, alam kunyah, nama yang didahului oleh Bintun, Ibnun, Umon, Bintun Nakhl, Abu Hurairah, Ibnu Abbas. Itu namanya alam kunyah namanya. Abu Hurairah diawali dengan Abu atau diawali dengan bin. Seperti apa? Bintun Nahli atau diawali dengan Abu Hurairah
atau diawali dengan Ibnu Abbas, atau diawali dengan Ummu Aiman, atau diawali dengan Abu Kuhafa. Seperti kalian Abu pada dulu, itu kunyah namanya. Nah, apa namanya kunyah. Nah, itu sudah marifah. bukan ada masjid itu. Ausat. Ada pertanyaan? Ya. Lengkapnya dan yang nào penyakit Gimana juga kami? dari dia bikin tahu dari yang dari langsung ciptakan mereka jadi ku ambil kasih tahu dan kung jadi dari kung ya jadi ada kurang juga kurang pahlawan dulu agak orang kalau jinnya pahlawan dulu mau memang Ada pertanyaan? Silakan ditanya. Cara nikah masalahnya tadi benar. Mana mesti? Dekat juga. Untuk udah satu kali menjadi dua. Ini belum. Ini tinggal. Ini apa masalah ada berapa jam